Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 10 Oktober 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini dari Keluaran 2 ayat 6 sampai ayat 8, yaitu cuplikan kisah putri Firaun menemukan Musa. Demikian kata firman ini, Keluaran 2 ayat 6 sampai ayat 8. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah bayi itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu gadis itu memanggil ibu bayi itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, naluri kasih ibu. Kasih ibu secara naluri. Saudara-saudari, pengertian sederhana tindakan secara naluri dilakukan itu tanpa banyak pertimbangan. Seolah-olah gerakan refleks. Tindakan atau ucapan secara naluri lebih besar didasari oleh sifat atau karakter seseorang. Bahan renungan ini cuplikan situasi masyarakat yang merundung malang orang-orang Israel di Mesir, yaitu pembunuhan anak laki-laki setiap di keluarga Ibrani. Pada saat itulah Musa lahir. Tetapi orang tua Musa menutup-nutupi kelahiran anak mereka sampai 3 bulan. Dengan pikiran yang cerdas tetapi beresiko tinggi, setelah 3 bulan, maka orang tua bayi ini justru meletakkan di tempat yang gampang terlihat oleh keluarga istana Firaun, yaitu di tepi sungai tempat putri Firaun mandi. Putri Firaun menemukan bayi itu. Putri itu melihat wajah bayi yang imut-imut, wajah yang polos, tidak ternoda oleh kejahatan, tidak bertampang sangar, wajah yang penuh ceria. Terlihat pula di sini naluri kasih ibu dari hati putri Firaun. Dengan naluri kasih ibu, putri Firaun tidak memikirkan lagi perintah agar semua anak laki-laki di keluarga Ibrani harus dibunuh. Inilah naluri kasih ibu berbicara dari hati nuraninya. Maka dia menyelamatkan dan merawat bayi itu dan diberinya nama Musa. Wajah bayi imut-imut mengundang hati ceria untuk bersenda gurau. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan murid-murid SD, bahkan SMP, masih terlihat polos yang sedang dalam proses pembentukan karakter mereka. Sangat disayangkan saudara-saudara, kalau mereka dibentuk untuk tidak bersahabat dengan teman-teman sekolah yang bukan seagama, oleh guru yang sangat mereka percayai, apalagi guru yang membawa nama Tuhan,
Murid-murid seperti ini telah diajarkan untuk membenci dan intoleran terhadap murid yang tidak seagama dengan mereka. Ini terdengar berita adanya guru-guru di beberapa sekolah di Jakarta ini yang melukis wajah murid menjadi wajah intoleransi terhadap sesama yang bukan seagama. Guru mereka telah kehilangan hati nurani sebagai anak bangsa. Beranjaknya usia, tingkat pendidikan, murid akan menemukan dirinya nanti, dan biarlah mereka menentukan pilihan yang bertanggung jawab dengan bimbingan yang benar, penuh kasih bagi sesama, dan peran agama memang di sini sangat besar sebagai dasar pilihan mereka. Saudara-saudari, wajah Musa dan naluri kasih ibu putri Firaun dijadikan oleh Tuhan untuk rencana agung, yaitu keselamatan umat manusia. Wajah bayi Musa sama dengan wajah bayi sepanjang zaman, sama imut-imutnya dengan wajah murid-murid SD, SMP pada zaman ini. Dengan hati nurani yang tulus, hendaknya orang tua, orang dewasa, bapak dan ibu guru, semua kita berperan membangun karakter anak-anak kita yang indah, yang bersahabat, yang jauh dari kebencian. Dengarlah hati nurani kita yang murni dalam kasih, membangun karakter anak yang masih polos, lugu, tetapi penuh ceria. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, mengapa Musa memiliki karakter toleransi terhadap bangsa Ibrani setelah dia dewasa, padahal dia dididik dalam lingkungan istana Firaun? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan sikap intoleransi di masyarakat kita? Yang ketiga, Anda punya tanggung jawab untuk membentuk karakter anak di lingkungan Anda. Setujukah Anda? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami memiliki hati nurani yang murni dalam kasih dan kebenaran. Tambahkan hikmat dan kemampuan bagi kami memelihara hati yang murni ini. Kami mohon mereka yang kehilangan nurani yang murni, lalu dikuasai oleh nafsu keangkuhan, kemudian menebar kebencian dan intoleransi, agar mereka sudi kembali mendengar kesaksian hati nurani yang murni dalam kasih dan kebenaran yang ada dalam nurani kami yang dalam. Kami rindu agar masyarakat negeri ini dalam persaudaraan yang damai. Semoga Tuhan menolong negeri kami untuk membuang kebencian dan intoleransi. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! Are you ready? Wis siap belum? Ayo! I'm ready! I'm ready! I'm ready!
Ingat, ingat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya untuk ikut pendalaman Alkitab berkelompok. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pasti Tuhan memberkati. Itu, ayo ikut pendalaman Alkitab dan mempersiapkan menggunakan senjata Allah untuk menghadapi tantangan hidup kita. Siap? Ayo kita mengikuti pendalaman Alkitab. Banyak orang takut ikut pendalaman Alkitab. Takut ditanya-tanya. Padahal pendalaman Alkitab yang sekarang beda. Memakai metode pendekatan pendidikan orang dewasa. Semuanya terlibat, semuanya boleh ikut bertanya, semuanya ikut berproses. Makanya pendalaman Alkitab kali ini pasti asik. Semuanya bisa terlibat. Ayo, tunggu apa lagi? Ikut PA, pendalaman Alkitab.